لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Faslun ari ieu eta hiji pasal. Wala yajuzu sareng henteu meunang. Wala yajuzu sareng henteu meunang naon isti'malu awanidz zahabi. Wala yajuzu sareng teu meunang naon isti'malu awanidz zahabi make wadah-wadahan emas. Naon isti'malu awanidz zahabi make wadah-wadahan emas wal biddati sareng perak. Wal biddati sareng perak. Wa yajuzu sareng meunang naon isti'malu ghairihima make salian emas perak. Wa yajuzu sareng meunang naon isti'malu ghairihima make salian emas perak minal awani tina pirang-pirang wadah. Minal awani tina pirang-pirang wadah. Tos sabadana kamari urang tos ngabahas tentang bab istihalah atau bab anu ngabahas tentang peralihan barang najis berubah menjadi suci. Ya, tos dibahas sebelumnya bahwasanya pada dasarnya perkara najis itu tidak bisa menjadi suci. Ya, perkara najis tidak bisa menjadi suci kecuali barang mutanajis. Apa bedanya najis dengan mutanajis? Lamun najis mah dari unsur pembentuk memang dia adalah barang najis. Kalau mutanajis mah barang yang asalnya suci lalu terkena najis, namanya mutanajis. Barang najis tidak bisa disucikan. Ya, jika caiki, ya, lalu apalagi kotoran itu tidak bisa disucikan karena memang dari segi unsur pembentuk dia adalah najis. Lalu kalau mutanajis dia bisa disucikan kembali. Contohnya adalah pakaian yang terkena kotoran. Cukup dihilangkan kotorannya maka dia kembali menjadi suci. Nah, namun ada pengecualian yang dalam bab fikih disebut dengan bab al-istihalah. Di bab istihalah itulah peralihan dari barang najis berubah menjadi suci. Setidaknya ada 3 perkara yang asalnya najis bisa berubah menjadi suci. Yang pertama apa? Kulit bangkai. Kulit bangkai itu najis. Semua yang ada pada bangkai, mau bulunya, mau tulangnya, mau dagingnya, atau kulitnya, semuanya najis. Kalau dikonsumsi haram, karena statusnya adalah bangkai. Ya, hukumnya haram untuk dikonsumsi. Namun ada satu bagian tubuh dari bangkai, yaitu kulitnya, yang bisa disucikan. Bisa disucikan, lalu bisa dimanfaatkan, boleh dipakai untuk pakaian, boleh dipakai untuk dompet, untuk sabuk, untuk sejadah sholat, silahkan. Dan itu boleh diperjualbelikan, silakan. Yaitu dengan cara disamak. Kemarin cara disamak itu langkah-langkah yang pertama apa? Hilangkan atau bersihkan kulit dari hal-hal yang membuat kulit menjadi bau. Dari mulai lemaknya, darahnya, uratnya, daging yang tersisa, lamatnya, bersihkan. Termasuk bulu-bulunya oke dibersihkan. Karena bulu bangkai adalah najis. Bulu bangkai najis. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam ramuan atau campuran barang-barang yang memiliki sifat kesat, sepet artinya. Bisa itu barang yang suci, semisal kulit pohon atau buah yang memang kesat sepet, atau barang najis seperti dari zarkil hakimam, yaitu kotoran merpati katanya, bisa menjadi bahan untuk menyamak kulit, mulung atau hijau pati. Saember sugan, kulit anu menang ngabersihan tadi, lolok penjadinya. Basuh
terus merata, angkat, banjur kucai, tos suci. Ya, boleh untuk digunakan, boleh untuk dijual. Lalu yang kedua adalah khomer, ketika dia menjadi cuka dengan sendirinya. Yang ketiga adalah wa masoro hayawanan, sesuatu yang menjadi hewan. Contohnya adalah belatung pada bangkai. Nah, lalu sekarang kita akan membahas tentang hukum menggunakan wadah-wadahan dari emas dan perak. Bagaimanakah hukumnya? Jadi dia awala yajuzu istimalu awani dzahabi wal fiddah. Tidak boleh. Makna dari tidak boleh di sini adalah haram. Haram hukumnya kita menggunakan wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak. Kemudian haram hukumnya bagi siapa? Baik itu laki-laki ataupun perempuan. Alasannya mengapa diharamkan? Lima fihi minal khuyala wa kasri qulubil fuqara. Ada dua ilat, dua alasan mengapa wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak itu haram untuk digunakan. Yang pertama adalah termasuk ke dalam kategori sombong, khuyala. Lalu yang kedua adalah akan membuat hati orang miskin, orang fakir tersakiti ketika ningali eta ember wae tina emas gitu nya. Nanti gelas nanti emas, kloset nanti emas, nanti piring nanti emas gitu. Pokoknya wadah-wadahan anu aya di imah tidak emas itu akan membuat orang miskin ketika melihat itu akan merasa sakit hati. Boro-boro tina emas tina beling we gitu ka bedak kan gitu. Nah, itu adalah diantara ilat diharamkannya menggunakan wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak. Ya, haram itu kalau tidak ada darurat. Nah, kalau ada darurat maka itu diperbolehkan. Misalkan contoh darurat apa? Seperti mau minum tapi tidak ada lagi gelas lain gelas dari emas, maka boleh untuk menggunakannya, silakan. Itu tuh aya di wadah di mana-mana neangan wadah anu tina beling tuh aya. Tina bahan lain aya ge tina emas, daripada teu nginum ya sok gak apa-apa minum dari. Itu kalau kondisinya darurat, silahkan. Tapi ketika kondisinya tidak sedang mendesak, kondisinya sedang biasa-biasa, maka haram hukumnya menggunakan wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak. Apakah menggunakannya saja? Tidak. Membuatnya pun itu sama, haram hukumnya. Wa yahrumu ittikhadhuhuma min ghairil istimal. Ieu mah dipakai sama, dijieuna oge haram. Meskipun tidak digunakan. Nah, untuk dipajang haram tuh, dipajang hukum. Ya, memajang gelas emas, piring emas, sendok emas misalkan, ember emas dipajang unggul, mangkok emas dipajang unggul, tidak haram sami meskipun tidak digunakan. Terus tadi kan yang diharamkan itu hanya dari emas dan perak. Bagaimana kalau dari bahan selainnya? Boleh bahan selainnya, meskipun bahannya lebih mahal daripada emas dan perak. Terbuat dina naon? Dina berlian. Dina naon? Dina mutiara. Dina naon? Dina intan. Dina naon? Dina batu mulia nu lain. Lebih mahal dibatan emas jeung perak. Boleh. Alasanna kumaha? Nah, tadi ari emas perak ulah ari batu nu leuwih mahal seperti mutiara berlian eta dimeunahkeun. Nah, cenah alasanna li'annal fuqara'a yajhalunaha wa la tankasiru qulubuhum bi ru'yatiha lakin ma'al karoha. Alasanna jelema fakir mah teu nyerahueun eta teh mutiara, eta teh berlian, nyahona ge emas kan nu mahal teh. Perak nu mahal. Adapun berlian mah kadang teu arap palit eta teh berlian sugan teh kaca we cenah. Saking ku herangna siga kaca. Jadi sehingga ketika mereka melihat, mereka tidak merasa sedih atau hatinya sedih lah. Tidak melihat ketika melihat barang tersebut meskipun dari harga lebih mahal. Hanya saja makruh katanya.
lakin ma'al karoha. Itu adalah wadah-wadahan. Ini tadi haram hukumnya kalau tidak ada hajat dan tidak ada darurat menggunakan wadah-wadahan yang terbuat dari emas dan perak. Kalau menggunakan selainnya, meskipun itu lebih mahal sekalipun, itu diperbolehkan. Ada dua hal yang menjadi alasan mengapa diharamkan. Yang pertama apa? Termasuk ke dalam bentuk sombongan. Yang kedua, akan membuat hati orang yang fakir, orang yang miskin akan merasa tersakiti, ya, merasa sedih gitu lamun ningali perhiasan wadah-wadahan anu memang terbuat dari emas dan perak. Bagaimana kalau perhiasan? Kalau perhiasan silahkan dalam naon. Perempuan tapi emas itu boleh untuk perempuan, ya, bukan emas ya. Emas boleh, emas juga boleh untuk perempuan. Muntah suka emas ya, perempuan itu boleh pakai emas, silahkan. Untuk laki-laki haram. Sutra perempuan boleh, perempuan. Kalau laki-laki haram. Sehingga kalau ada misalkan tradisi tukar cincin saat tunangan, itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Tidak ada tradisi dalam Islam tukar cincin, apalagi kalau cincin yang digunakan oleh laki-laki adalah terbuat dari emas. Jelas itu haram, karena laki-laki haram menggunakan perhiasan dari emas apapun bentuknya, mau itu kalung, cincin, ya, gelang dan lain sebagainya. Untuk laki-laki haram. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Paslon ari ieu eta hiji pasal. Wasiwaku sareng ari siwak. Siwak teh nyusur. Wasiwaku sareng ari siwak atau nyusur eta musahabun disunahkeun fi kulli halin dina sakabeh kaayaan. Fi kulli halin dina setiap kondisi. Fi kulli halin dina setiap kondisi. Illa ba'da zawali, kecuali sabada lingsirna panon poe. Tergelincirna panon poe. Illa ba'da zawali, kecuali sabada tergelincirna panon poe. Lisohimi pikeun jalma puasa. Tergelincir panon poe teh zawal teh waktu zuhur. Waktu zuhur kan zawal, tergelincirna matahari. Dari hadul istiwa, khatul istiwa. Eta waktu zuhur. Makruh cenah, kalawan makruh tanzih adalah orang yang berpuasa bersiwak setelahnya waktu zuhur. Isuk mah teu naon siwak. Ieu mah sebelum zuhur teu meunang. Makruh hukumnya. Akan tetapi pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi tidak makruh secara mutlak. Nek tos zuhur nek samemeh lohor siwak kerja manu puasa henteu makruh. Eta menurut pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Tapi pendapat yang ada di sini ada yang menyebutkan makruh hukumnya bagi orang yang berpuasa setelah zuhur itu makruh dengan makruh tanzih melakukan siwak. Wa huwa sareng ari siwak fi salasati mawadhi'a dina tilu pirang-pirang tempat. Wa huwa ari siwak fi salasati mawadhi'a dina tilu pirang-pirang tempat eta asyaddu leuwih banget naonana istihbaban sunnahna. Naonana istihbaban sunnahna tamyizamina lamun logata naonana apane naonana. Naonana istihbaban sunnahna inda taghayyuril fami tegasna kahiji namina badal. Inda taghayyuril fami tegasna kahiji nalika berubahna mulut. Inda taghayyuril fami tegasna kahiji nalika berubahna mulut min azamin tina lila teu ngomong. Min azamin tina lila diam teu ngomong atau teu dahar. Jadi azamin itu aya dua manana. Kahiji teu ngomong lila, kami ngabertemu. Lila teu ngomong teh sok bau cenah mulut. Namina azam bau mulut anu ditimbulkan lama teu bicara teu ngomong namina azam. Atau
tadi teu dahar teu makan lila namina azam. Wa ghairihi sareng saliyana azamin. Wa ghairihi sareng saliyana azamin. Wa indal qiyami sareng nalika hudang minan naumi tina sare. Wa indal qiyami sareng nalika hudang minan naumi tina sare. Nu kadua ketika bangun tidur. Ya, hudang sare sunat siwak. Wa indal qiyami sareng nalika nangtung ila sholati nek salat. Ila sholati pikeun salat. Wa indal qiyami sareng nalika nangtung ila sholati pikeun salat. Terus ayeuna orang ngabahas tentang siwak. Ya, ngabahas tentang siwak. Naon siwak teh? Siwak teh diitlakan disebut sebagai mayustakubi, sesuatu yang digunakan untuk bersiwak. Nah, min arokin berupa kayu arok. Jadi yang dimaksud dengan siwak itu bisa dikatakan melakukan nyikat buntu atau alat anu digunakeunana siwak. Jadi makna siwak itu menggosok gigi atau alat yang digunakan untuk menggosok gigi. Dua-duanya sama maknanya siwak. Nah, siwak ini termasuk dalam bab fikih itu adalah termasuk ke dalam khisalul fitrah. Apa itu khisalul fitrah? Perkara-perkara yang fitrah. Perkara-perkara yang suci. Ya. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa atammahunna. Ibnu Abbas menafsiri bahwasanya Allah menguji Ibrahim dengan 10 perkara dan itu termasuk perkara fitrah. Di antara perkara fitrah adalah pertama siwak. Jadi siwak termasuk dalam fitrah, kebersihan, kesucian. Nah, fitrah siwak itu untuk menyucikan apa? Untuk menyucikan, membersihkan gigi. Ingat, Islam itu agama yang rapih. Islam itu agama yang bersih. Allah dan Rasulnya menganjurkan umat muslim untuk selalu menjaga kebersihan, menjaga kerapihan. Goreng kacida, lamun umat muslim huntuna koneng gitu. Oh, mau bari bau ngerakeun eta. Nah, laposin teh huntuna teh haridung kuduseun koneng. Itu berarti tidak menjaga fitrah. Nah, Islam itu mengajarkan demikian sehingga ada syariat yang namanya siwak. Apa fungsi siwak? Untuk membersihkan gigi. Siwak secara bahasa maknanya adalah ad-dalku, menggosok. Nah, secara istilah syara, siwak adalah menggosok gigi dan sekelilingnya dengan perkara yang kasar. Apapun itu silahkan, asalkan kasar, boleh untuk dipakai bersiwak. Namun, yang paling utama untuk digunakan bersiwak adalah kayu arok. Kayu arok itu kayu yang ada di Arab biasanya suka dibawa nih oleh jamaah haji. Ayeuna mah teu jauh-jauh loba nu dagang. Bahkan budak irma ge daragan 10 ribuan baru minimal boga hiji. Para ibadah. Siwak itu ibadah, ya ibadah. Itu dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad. Dalam hadis Nabi mengatakan, laula an asyuqu ala ummati lamartuhum bisiwaki inda kulli sholatin. Kalaulah tidak akan membuat berat atas umatku, pasti aku akan memerintah mereka untuk siwak setiap kali sholat. Lamun teu sampai ngaberatkeun maku Nabi teh nek diwajibkeun eta siwak. Eta saking dianjurkeunana siwak tiap nek sholat. Riwayat lain ma'akuli wudu serta setiap wudu. Nah, sehingga sunnah terurang berarti ya siwak teh nek sholat, nek wudu siwak. Ya. Dalam hadis lain Nabi mengatakan as-siwaku madharatun lil fami mardatun lirabbi. Siwak itu membersihkan, menyucikan mulut dan membuat Tuhan Allah menjadi ridho kepada kita. Dalam hadis lain Nabi mengatakan rakaatani bisiwakin khairun min sab'ina rakaatan bi ghairi siwakin. 2 rakaat salat dengan bersiwak itu lebih baik dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Itu bisa digunakan kumanehan di ya. Ngadali lah
Ayo siwak. Barang siapa yang siwak, maka pahalanya dilipat gandakan. 2 rakaat sholat dengan siwak lebih utama dibanding 70 rakaat tanpa siwak. Laku. Udah silakan ya. Nah, memang benar ayat hadisnya, ayat riwayatnya. Mun ngawadul dia ulah atas sama imam benar ayat siwak. Ya, boleh dijadikan hujah, dijadikan promosi oleh mereka yang jualan siwak. Dalam hadis lain Nabi mengatakan fadlu sholati bisiwaki ala sholati begari siwak sab'ina dzifan. Keutamaan sholat dengan siwak dibanding sholat tanpa siwak adalah 70 kali lipat. Jadi tingkatan nanti beda 70 kali lipat. Jalma sholat dengan siwak tanpa siwak. Di antara faidah siwak mengapa sangat dianjurkan banyak, bahkan ulama sampai menyebutkan 70 keutamaan siwak. Bayangkan. 70 keutamaan siwak, baik itu keutamaan untuk kesehatan gigi, kesehatan badan, atau untuk akhirat nanti. Jelas berpahala. Di antara faidahnya atau manfaatnya adalah akan menambah fasohah. Fasohah itu menambah fasahah dalam mengucapkan lafaz-lafaz terutama huruf hijaiyah dalam bahasa Arab. Fasahah ba ta sa itu fasahah nanti. Fasahah. Lalu menambah akal ya, kecerdasan. Mun maneh butak wae otak teh loba siwak gitu. Sawe otak butak teh kuntuna karone ngahalangan karena kinerja otak kayak gitu. Akan menambah kecerdasan wal hifdi dan menambah hafalan gitu. Maneh hayang babari hafal loba sih wa yuhaddul albasara, menajamkan pandangan mata. Wa yusahilun niza, akan memudahkan sakardul maut. Kan di antara ikhtiar jelema anu hese maot teh disiwakan gigina. Wa yudhaiful ajru, akan mendobelkan nikalkeun kana pahala. Wa yubdilu syaiba, memperlambat penuaan. Kudu make obat ya antioksidan dan bisa sirup. Wa yubdilu syaiba teh memperlambat huis atau penuaan badannya. Jadi awet muda jelema nu sok. Obat dah dia mana kromo. Wa yutayyibu raihatal fami, membuat bau mulut menjadi wangi, segar jadinya. Kalau sampai bau jengkol, bau putih, paling bau bangke, padahal tengah dahar bangke, bau bangke kan. Nah, jadi mulutnya tak ada dibersihkan. Jangan sampai muslim itu seperti itulah. Makanya ada syariat menjaga kebersihan gigi, yaitu dengan siwak. Hukum siwak pada dasarnya adalah sunat, dan itu dianjurkan oleh Nabi dengan anjuran yang tegas kan. Kalau tidak sampai memberatkan, Nabi pasti akan memerintahkan itu. Lalu ada doanya, doa siwak itu Allahumma bayyid bihi asnani wa syudda bihi lithati wa sabbit bihi lahati wa afsih bihi lisani wa barik li fihi wa athibni alaihi ya arhamar rahimin. Itu diantara doa yang dibaca saat bersiwak. Bagaimana cara menggunakannya? Cara menggunakannya pada gigi adalah caranya melebar gigi, berarti dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Bi ayyabda abijah di pipamihi al-aiman kaya sahibahu fil asnan. Dari kanan ke kiri. Ya. Lamun untuk lidah itu panjangnya. Namun lidah ge sami digosok. Tapi ditojoskeun. Ya, lidah digesekkan ke jero, lain di melebar lain. Nah, itu adalah tata cara dalam siwak. Bagaimana cara memegangnya? Tuh megang ayat tata caranya. Ayu jala khinsiru yadi layumatahu, kelingking tangan kanan di bawahnya, kita kelingking tangan kanan. Wal binsir wal wusta wasababah fawqahu. Binsir itu
ini jari manis. Lalu apalagi wusto jari tengah, wasababah telunjuk di atas ya. Wal ibham tahtahu, lamun anu ibham itu ibu jari di bawah. Iya dah berarti megang ayat contoh nama kita megang siwak. Iya dah. Barang di kio. Mau di kio. Nah, iya dah. Nah, oh ini caranya. Itu ulama mengajarkan demikian. Karena nggak apa-apa dipraktekkan. Nah, jadi yang 3 di atas, 2 di bawah. Ya. Nah, panjangnya, saya nama, sunat nama, jenah tidak boleh lebih dari 1 jengkol. Sejengkal tadi sunat nama, terlebih di sejengkal. Aduh, panjang dari 1 panjang dari. Ya, ulah kurang di 4 jari. 4 jari ruas jari hanya 4 jari sakit. Sudah nama 4 jari sekian 4 jari tong kurang giginya saya. Nah, itu adalah siwak. Lalu siwak itu tadi dikatakan sunnah dalam setiap keadaan, ya. Keadaan apapun itu sunnah, apapun dimanapun sunnah untuk bersiwak. Ya, terutama ketika bau mulut mengalami perubahan, apakah lama tidak bicara atau lama tidak makan atau makan sesuatu yang beraroma bau, makan jengkol, makan putih, makan bau-bau namanya tidak harus menunggu bau-bau, maka sunat untuk siwak. Ada lagi selain itu sangat dianjurkan, jadi kan tadi ketika baru bangun, yang kedua ketika bangun tidur, yang ketiga ketika mau sholat ya. Jadi yang dianjurkan itu 1 ketika bau mulut, yang kedua ketika mau sholat, lalu bangun tidur. Bahkan ada lagi, diantaranya adalah ketika mau wudu sunat untuk ini dulu. Maca Quran sunat siwak dulu. Asup ke Baitullah, asup ke imah sunat siwak dulu. Naik sare sunat, bangun sare sunat siwak dulu. Naik ngaji bahkan naik ngaji enak sunat siwak dulu. Marwah siwak dibagi kan. Beres ngaji bayar kan. Jualan. Oh, iya mah teman mah tengah bangkrut. Teman mah ngadu muli gitu, teman itu. Hari teman minta diskon aja mah teman. Iya mamalah itu. Ya. Lalu selain siwak ada lagi perkara fitrah selain itu. Di antaranya adalah al-iktihal. Ini kesunahan yang minimal kita melakukannya. Pernah lah minimal. Iktihal itu ini dicelak. Mata teh di hidungan pakai sifat namanya ismid. Nah, ini orang Arab masuk hidung mata nanti. Itu namanya ismid. Iktihal sunat. Ya. Kanan 3 kali sunahnya. Lalu kiri 3 kali. Sunahnya setiap malam ketika mau tidur. Ya. Doana Allahumma nawir basari wa basirati waj'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati sholihah. Itu diantara doa bercelak. Nah, diajar lah itu mata teh hidung halus. Ya, salah satu sunahan. Lalu ada lagi yang ketiga adalah iddihan. Iddihan itu berminyak lagi banget berminyak. Jadi awaknya dibaluran ku minyak. Ya, ketika kulit kering terutama atau di musim panas. Itu adalah diminyakan pakai lotion atau hand body tolong sampaikan umat Islam kulit ada burik burik. Dan pakai lotion, pakai pelembab kulit. Tadi iktihal kenal tong sampai ke umat muslim juga bacilehan ini. Makanya terametnya. Lalu yang keempat adalah izalatu syaril ibti, menghilangkan bulu ketiak. Cabutan ke lalaki. Namun awewe dikerok, lalaki dicabut, sunat nanti awewe dikerok. Bulu kelek, sampai ke rebik, jika ngage
Ciga nangais hayam hidung gitu. Eta itu kan umat muslim itu rapi bersih. Itu lamun aya nu kitunya tidak mengamalkan ajaran Islam. Ya. Ketiak itu dirapikan, bulunya dicabut, bagusnya untuk laki-laki, untuk perempuan dikerok. Lalu yang kelima adalah izalatu sya'ril anah, mencabut atau menghilangkan bulu kemaluan. Ya. Sunahnya kalau untuk laki-laki dikerok justru dikerok, untuk perempuan dicabut. Cabutan ini. Lalu yang keenam, taklimul al-dhafir, ya, menggunting atau memotong kuku. Dimulai dengan tangan yang kanan. Caranya bagaimana? Ada dua cara diantaranya. Pertama yang dianjurkan oleh Imam Al-Ghazali, caranya gini. Pertama mulai dari telunjuk, dihelat curug. Telunjuk kanan, sadayana dimulai di kanan, tadi kiri di kanan, tapi beda praktek. Praktek pertama dari Imam Al-Ghazali adalah dimulai dari musabbihah al-yumna, telunjuk tangan kanan. Lalu kemana majunya? Sampai gini. 1, 2, 3, 4. Lalu ke sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6 terakhir di sini. Ya, berarti ikhlas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti berakhir di ibu jari tangan kanan. Itu yang dipraktekkan oleh Imam Al-Ghazali. Lalu ada lagi riwayat dari Imam An-Nawawi. Kalau Imam Nawawi kayak gini, sama mulainya dari telunjuk juga. 1, 2, 3, 4, 5 ke sini. Ya. Lalu 6, 7, 8, 9, 10. Nah, gitu ya. Imam Nawawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau Imam Ghazali itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau Imam Nawawi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bapak pakai yang mana, Pak? Biasa sering yang praktek yang kedua, itu yang biasa di tadi riwayatnya Imam An-Nawawi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Praktekkan itu poho. Ya kalau sudah biasa itu mau poho dan jadi kebiasaan nanti. Bapak semenjak di pondok tahun ini praktekkan sampai sekarang alhamdulillah sudah terbiasa. Nah kalau kaki sama prakteknya. Kalau kaki itu mulai dari kelingking kaki kanan. Ya anggap kaki kelingking kaki kanan berakhir di kelingking kaki kiri. Kita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Namun suku kaki atau suku ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, praktek ke sunahnya kapan untuk potong kuku itu? Sunahnya adalah hari Senin, hari Kamis, Jumat pagi. Lalu setelahnya dipotong sunat untuk dibasuh, gitu, dikumbah. Lalu yang ke-7 tadi ya. Kesunahan yang ke-7 adalah khitan. Ini khitan. Nah, ini bagi laki-laki ini wajib kalau sudah balik. Bagi perempuan pun ada yang mengatakan wajib. Bagi perempuan ada juga yang bahkan mengatakan bagi perempuan itu tidak wajib. Sunnah saja. Ya. Bahkan Darul Ifta Mesir itu rumah bagi fatwanya ulama Mesir itu mengatakan khitan bagi perempuan itu bahkan bisa jadi haram kalau itu membahayakan. Tapi ada banyak versi pendapat ulama yang menyebut bahwasanya bagi perempuan itu sama hukumnya adalah wajib. Sama juga bagi laki-laki. Ya, sunnahnya kapan? Wa yusannu ayyakuna fi yaumi sabi min yaumi bilada. Sunnahnya di hari ke-7. Sunnah apa? Pas ke-7 teh sunnahnya, pas ke-7 itu pertama dikhitan. Lalu digunting rambutnya, akikah dia namina. Lalu diberengaran. Itu saya ada orang mau hitam tengah daguan SMP. Ada guandai anak kecil itu adalah urusan orang tuanya.
ya. Jadi orang tua seharusnya yang melakukan itu. Orang tua yang punya pandangan kapan si anak harus dihitan, bukan ngadaguan kahayang anak. Atau mau ngadaguan kahayang anak mah ira kahayang, tentunya mau masih SMP masih kan can di turun kan gitu. Hanya kejadian SMP can kenapa? Sabab nunggu mau sok sieuneun. Udah berarti mah atuh bawa ka dokter aja teh nama digeresel. Kamu masih kasih 2 tahun. Ya, di arah 7 poe coba 7 poe langsung disunat, langsung dikhitan. Nah, khitan termasuk ke dalam perkara fitrah yang ke-7. Lalu yang selanjutnya adalah qasus syarib. Qasus syarib itu merapikan kumis kalau mau kita memelihara kumis. Bagaimana qasus syarib itu? Jadi merapikan kumis yang ujung-ujungnya saja, jangan sampai kumis itu menutup bibir. Sampai-sampai kalau mau minum kopi ya mah ampasan itu ada atau lamun udut ya hasuknya jadi ngepul itu kumisnya. Nah, dirapikan. Jadi bibir itu jangan sampai tertutup oleh kumis. Namina qasus syarib. Ya. Lalu apalagi ya masih banyak lah, diantaranya itulah cukup ya. Jadi diantara perkara-perkara fitrah yang dianjurkan bahkan disunahkan bahkan ada yang wajib tadi ya, itu diantaranya adalah siwak, lalu bercelak, lalu memakai lotion ya, minyak di minyak tubuh ketika kering atau musim panas, lalu menghilangkan bulu ketiak, menghilangkan bulu kemaluan, memotong kuku, lalu khitan, lalu merapihkan janggut, merapihkan kumis, dan seterusnya. Ya, itu siwak. Tadi secara garis besar siwak itu sunnah dianjurkan dalam setiap keadaan. Namun diantaranya ada 3 hal, 3 tempat, 3 kondisi yang siwak itu sangat disunnahkan, sangat dianjurkan. Satu, ketika bau mulut, ya, baik karena lama tak bicara atau tidak makan atau memakan yang bau-bau. Yang kedua, bangun tidur. Yang ketiga, ketika mau melaksanakan sholat. Mudah-mudahan kita terbiasa melakukan dari sekarang, amalkan. Nanti kalau sudah terbiasa akan jadi kebiasaan yang sulit untuk dihilangkan. Ya, amalkan ya. Allahu a'lam. Robin fana bima antana Robbi alina radiyam qauna Robbi faqina wa faqi alana wa qarabatina bidinina tawassana bita'alumi tawassana bita'imi antar zukrona wasi'an wa antar zukrona amanan abita wasuku pangawasan abita wasuku pangurukan mugi gusti ngarizkian kajembar